Halo semuanya, di sini kita bakalan membahas pengenalan terkait React.js sebelum kita mulai menggunakan aplikasi React.js-nya. Nah, jadi React.js itu sebenarnya merupakan sebuah library yang dibuat oleh Facebook untuk membuat UI pada web. Nah, banyak juga orang yang menyebutnya sebagai framework, tapi itu cuma secara teknis. Jadi sebenarnya React.js itu bukan sebuah framework, melainkan sebuah library untuk membuat UI. Nah, jadi sebelum kita mulai, beberapa hal yang harus dipersiapkan itu yang pertama adalah ya web browsernya, terus text editor dan juga koneksi internet. Jadi untuk praktikum yang ini kita memang benar-benar butuh koneksi internet. Karena library-nya ini kan untuk tahap pengenalan kita bakalan pakai yang dari internet. Nah, jadi biar langsung berefek ke kode program kita, jadi kita harus menggunakan koneksi internet. Oke, pada dasarnya React itu cuma melakukan render komponen saat ada data yang berubah. Komponen itu sendiri merupakan bagian dari UI, contohnya seperti tombol, label, input, dan lain sebagainya. Jadi, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membuat aplikasi React ini adalah yang pertama, kita menyisipkan library React ke dalam kode HTML. Nah, ini library yang bakalan kita pakai. Terus yang kedua, itu membuat elemen HTML untuk wadah aplikasinya. Yang ketiga, membuat komponen. Dan yang keempat, merender komponen ke elemen HTML. Jadi pada React ini kita menggunakan HTML di dalam JavaScript dengan menggunakan JSX atau JavaScript XML yang merupakan extension dari JavaScript. Penggunaan JSX ini sama seperti XML dan HTML yang memiliki nama tag, atribut, dan elemen lainnya. Perhatikan potongan kode berikut untuk membuat komponen React. Jadi kalau misalnya kita mau bikin komponen React itu kita bisa pakai JSX dan juga kita bisa membuat komponen tanpa menggunakan JSX. Jika kita membuat komponen React tanpa JSX, kita harus menggunakan elemen method createElement. Oke, kita lanjut aja ke latihannya. Kita latihan dengan menggunakan JSX. Nanti hasil yang akan ditampilkan dalam browser kita adalah tulisan Hello World, karena ini yang di return. Nah, di sini kan kita bikin ID-nya itu app. Makanya nanti yang bakalan di-render itu yang elemen ID-nya adalah app. Jadi ini sebenarnya bisa kita ubah, tergantung sama kebutuhannya kita. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Kalau di latihan yang pertama ini kita menggunakan kelas, kan ada kelas hello. Di latihan yang kedua kita berlatih menggunakan JSX tanpa membuat kelas komponennya. Kita langsung pakai variabel. Makanya yang di-render di sini juga langsung variabelnya. Kalau di latihan yang pertama kan kita merender kelasnya. Oke, ini hasilnya. Kita lanjut ke latihan yang ketiga, yaitu kita berlatih menggunakan JSX pada React dan di sini kita menggunakan child element. Saat kita membuat elemen JSX yang memiliki anak, kita harus mengapitnya dengan tanda kurung. Dan inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai komponen yang ada di React.js. Komponen ini sendiri merupakan bagian yang menyusun aplikasi React. React ini bekerja dengan menggunakan virtual DOM yang mengharuskan kita untuk membuat sebuah komponen yang dapat mengkomunikasikan kepada React tentang apa yang harus ditampilkan atau di-render ke real DOM-nya atau ke dalam HTML-nya. Jadi secara umum ada 3 bagian yang biasanya ada di dalam komponen. Yang pertama itu adalah bagian data, yang kedua itu bagian metode atau fungsi, dan yang ketiga bagian metode rendernya. Nah, di bagian data ini kita bakalan mengenal istilah state, props, dan variabel. Kalau misalnya variabel kan kita udah sering dengar ya. Sekarang bahas ke state sama props-nya. State dan props ini merupakan objek khusus yang menyimpan data untuk komponen. Ya sama juga kayak variabel. Jadi state dan props ini memiliki cara kerja yang berbeda. Kalau state itu merupakan objek yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komponen. Sedangkan props merupakan objek yang digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari luar komponen.
Jadi state dari dalam, props dari luar. Nah, data yang disimpan dalam state ini bisa kita ubah-ubah, sedangkan data yang disimpan dalam props tidak bisa diubah karena sifatnya read only. Kalau di state ini kita bisa meletakkan state di dalam konstruktornya dan nilainya juga dapat langsung diisi. Misalnya objek state-nya itu kan ada yang title sama subtitle-nya. Jadi cara ngambil nilai state-nya itu kita tinggal pakai kode program berikut ini. Elemen ini akan dirender ulang jika nilai state telah berubah. Jadi mirip seperti namanya, react. Juga sering disebut reactive, karena react akan selalu melakukan update tampilan komponennya dengan mengikuti data pada state menggunakan metode setState. Nah, di sini contoh untuk mengubah data yang disimpan di dalam state. Kita di sini menggunakan metode setState. Jadi kita mau mengubah subtitlenya. Dan inilah hasilnya. Jadi kalau kita klik yang ubah judul, nanti subtitle yang sebelumnya itu latihan membuat objek state, ini bakalan berubah. Jadi latihan membuat objek setState. Oke, kita lanjut ke cara membuat props. Kalau di state tadi kan kita langsung mendefinisikan datanya di dalam ya. Nah, sedangkan di props ini kita menerima data dari luar komponen. Jadi ini langsung dipanggil aja. Ini kan ada yang namanya ada komponen message, ya kan? Ada message pengirim dan juga ada isinya. Nanti untuk menampilkan message yang dari pengirim dan isinya ini, kita bisa menggunakan kode berikut ini. Jadi tinggal bikin this props pengirim, ini nanti bakal menampilkan nama pengirimnya, dan this props isi ini menampilkan isinya. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Henny sebagai pengirim mengirimkan pesan, "Hai, apa tugas PSW 1?" Nah, kemudian dibalas sama pengirim yang satu lagi, pengirim lainnya, itu Sardion, dengan pesan ngerjain latihan React.js. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua yang ada dalam komponen, yaitu bagian metode atau fungsi. Komponen yang ada di React.js ini dapat kita buat dengan dua cara, yaitu menggunakan fungsi dan juga kelas. Jadi kalau misalnya kita mau bikin menggunakan fungsi, kita bakal menyebutnya sebagai function komponen. Sedangkan jika kita menggunakan kelas, ini bakalan disebut sebagai kelas komponen. Nah, kita mulai dari yang function komponen. Karena kita menggunakan fungsi, jadi kita di sini menggunakan function dengan nama functionnya itu message. Nah, yang di return ini yang ada dalam sini. Kita bisa lihat hasilnya. Kemudian kita lanjut ke yang kelas komponen. Kalau di function komponen tadi kan kita membuat komponen, kita bikin function ya namanya message. Sedangkan di kelas komponen ini kita bikin sebuah kelas. Di sini kita pakai nama yang sama aja lagi ya, kelas message, dan inilah hasilnya. Kalau bagian metode render ini itu selalu diwajibkan. Kalau bagian metode render ini kita bisa lihat dari contoh kelas komponen ini metode rendernya. Jadi di situ bakalan berisi nilai apa yang bakalan dikembalikan dari sebuah komponen. Oke, sekian untuk latihannya. Selamat mengerjakan.